Akhirnya kakek tersebut datang lagi dan menyampaikan pesan yang sama. Ya, beliau santai-santai saja karena memang pada saat itu beliau tidak punya uang sama sekali. Nah, singkat cerita, seperti biasanya beliau melakukan aktivitas seperti biasanya, bekerja, dan pada akhirnya beliau mendapatkan rezeki. Ya, mungkin cukup untuk perjalanan beliau ke Godog pada saat itu, meskipun dalam waktu yang cukup lama. Dari uang tersebutlah beliau keluar dan melakukan perjalanannya ke Godog secara lahir. Bagaimana bagaimana kelanjutan ceritanya sampai beliau bisa datang ke tempat yang dituju, yaitu Godog? Kita akan bahas di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera untuk seluruh alam. Salam takdim kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat spiritualis sebangsa dan setanah air. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih setia dan mendukung channel kami. Semoga dengan adanya channel ini akan menjadikan ukhuwah Islamiyah untuk kita semua. Semoga menjadikan silaturahmi dan persatuan dari berbagai suku, budaya, dan bahasa. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rezeki, keberkahan hidup, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dalam perlindungan Sang Maha Pencipta dimanapun kita berada. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada video sebelumnya diceritakan beliau, guru kami, pada usia 18 tahun, beliau melakukan perjalanannya menuju Godog, yang sekian lama beliau ditunggu-tunggu kedatangannya. Bagaimana kisah perjalanannya? Simak videonya sampai selesai. Di dalam perjalanannya, beliau bertanya kepada salah seorang pedagang yang ada di jalan. Singkat cerita, beliau dikasih tahu kalau alamat yang namanya Rohmat Godog adalah Sunan Rohmat atau Sunan Suci yang berlokasi di Garut. Setelah mengetahui alamat yang dituju, beliau akhirnya melanjutkan perjalanannya sampai akhirnya beliau tiba di alamat tujuan. Ketika beliau sampai di Godog atau di makom Sunan Rohmat, kemudian beliau langsung menemui sang juru kunci yang ada di sana. Kemudian beliau menceritakan apa yang telah dialami dalam perjalanannya selama ini. Dan beliau menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya kepada sang juru kunci tersebut, bahwa kedatangan beliau ke sini telah diundang oleh Sunan Rohmat. Sebetulnya beliau sadar diri, apa mungkin seperti diri beliau diundang oleh Sunan Rohmat. Setelah melakukan perbincangan dengan juru kunci, kemudian beliau mengizinkan sang juru kunci untuk melakukan riyadhah atau berkomunikasi langsung dengan Sunan Rohmat terkait kebenaran maksud kedatangan beliau. Setelah beberapa lama, sang juru kunci melakukan riyadhah dan berkomunikasi langsung dengan Sunan Rohmat. Akhirnya sang juru kunci membenarkan maksud dan kedatangan beliau. Kemudian sang juru kunci berkata kepada beliau bahwa benar anjen adalah tamu Sunan Rohmat. Bahwa benar Sunan Rohmat telah mengundang anjen ke sini. Anjen itu bahasa Indonesianya adalah kamu atau Anda, sahabat-sahabat semua. Setelah juru kunci mengetahui bahwa beliau adalah tamu Sunan Rohmat, sang juru kunci langsung mengumpulkan semua juru kunci yang ada di makom tersebut dan mengatakan kepada semua juru kunci yang ada di sana bahwa kita telah kedatangan tamu Sunan Rohmat. Setelah semua juru kunci berkumpul, juru kunci yang pertama kali ditemui oleh beliau berkata
kepada semua juru kunci yang ada di sana. Juru kunci tersebut menawarkan kepada semua rekan-rekan juru kuncinya, silahkan yang bersedia mengantarkan beliau, tamu Sunan Rahmat, sampai ke dalam makom. Kemudian dijawab oleh salah satu seorang juru kunci yang dituakan di sana, memerintahkan kepada juru kunci yang pertama kali ditemui oleh beliau untuk mengantar langsung ke dalam makom Sunan Rahmat. Setelah ada kesepakatan antara juru kunci, semua gerbang pintu masuk dibuka, kecuali pintu masuk awal ditutup. Dan semua juru kunci ikut mengawal beliau sampai ke gerbang pintu masuk makom Sunan Rahmat. Kemudian beliau diantar sampai ke tirai terakhir, tepatnya di depan makom Sunan Rahmat. Setelah sampai ke dalam makom Sunan Rahmat, hanya juru kunci yang pertama kali ditemui beliau yang ikut masuk ke dalam. Dan anehnya lagi, selama beliau di dalam, semua yang hendak berziarah ke makom tersebut ditahan, tidak boleh masuk sampai beliau keluar. Setelah di dalam makom Sunan Rahmat, seperti biasa, beliau melakukan tawasul yang dipimpin oleh juru kunci tersebut. Saat sedang melakukan tawasul, beliau merasakan kepalanya seperti diusap, dielus-elus, seperti kasih sayang orang tua kepada anaknya yang sudah lama tidak bertemu. Dan tidak terasa, beliau pun meneteskan air matanya. Pada penziarah yang datang pun diminta untuk menunggu di luar sampai beliau selesai. Singkat cerita, setelah pertemuan beliau dengan Sunan Rahmat, kemudian beliau diarahkan untuk datang ke Panjalu. Setelah di Panjalu, yang uniknya beliau malah naik ke Cakradewa. Di sana beliau bertemu dengan salah satu juru kunci yang ada di sana. Pertemuan beliau dengan juru kunci yang ada di Cakradewa seperti sudah saling mengenal, bahkan beliau dianggap sebagai keluarganya sendiri. Kemudian juru kunci mengatakan kepada beliau, "Kenapa Anjeun datang ke Cakradewa? Seharusnya Anjeun datang ke bawah, ke Panjalu." Kemudian beliau tersenyum. Beliau mengatakan kepada sang juru kunci yang ada di sana, "Kalau saya ke Panjalu, pasti akan banyak perjalanan lahir yang harus saya tempuh. Saya harus ke sana, saya harus ke sini, kemana-mana. Dikarenakan saya sudah lelah, saya memutuskan untuk berhenti sampai di sini," kata beliau kepada sang juru kunci yang ada di Cakradewa. Pada percakapan tersebut, intinya beliau memutuskan untuk berhenti dalam perjalanannya secara lahir, karena beliau merasa lelah, ingin hidup normal seperti manusia pada umumnya, bekerja dan bersosialisasi. Meskipun beliau memutuskan untuk berhenti dalam perjalanannya secara lahir, ternyata perjalanan batinnya tetap berlanjut, sehingga kehidupan beliau mau disama-samakan dengan orang lain pun tetap tidak bisa. Beliau mau bercerita kepada siapa? Siapa yang mau mendengarkan cerita beliau? Ya mungkin bisa saja orang lain menganggapnya ini orang gila. Begitupun kami bercerita di sini sebagai wakil atau pesan dari beliau. Ya masih banyak orang-orang yang belum paham. Ya kami anggap itu hanyalah sebuah batu kerikil dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah perjuangan, dan pasti tidak semulus apa yang kami harapkan. Hanya orang-orang yang mungkin hatinya bersih dengan pikiran yang jernih yang bisa memahami maksud dari alur cerita kami dan kenapa kami sampaikan melalui konten atau channel ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah, ada hubungan apa antara beliau dengan Sunan Rahmat atau Sunan Suci? Apakah ada hubungannya dengan perjalanan beliau selama ini? Kemudian, bagaimana kehidupan sehari-hari beliau setelah mengakhiri perjalanan lahirnya? Lantas, siapa sebenarnya anak batin? Dan siapa anak yang hilang?
kita akan bahas di part selanjutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Dengan mendukung channel ini, membagikan video ini, itu berarti sahabat berperan membantu langkah awal perjuangan anak batin. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.